Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 10 MIA 3. Bertemu lagi dengan saya, Umur Rashidah. Nah, kali ini merupakan pertemuan kelima kita. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang protista mirip tumbuhan. Nah, jadi protista mirip tumbuhan ini juga sering disebut sebagai alga untuk yang tunggal, kemudian algae berarti untuk yang jamak. Selain itu juga bisa disebut sebagai fitoplankton atau yang bersifat uniseluler. Nah, alga ini sama ahli botani biasanya dikelompokkan dalam dunia tumbuhan. Namun, karena si alga masih belum memiliki ciri-ciri sebagian dari tumbuhan atau dia masih belum memiliki jaringan xilem maupun floem pada tumbuhan, sehingga dia dikelompokkan dalam kingdom protista. Nah, kemudian ukuran alga atau ganggang ini bermacam, sekitar 25 mikrometer sampai ada yang 50 meter, itu yang makroalga. Nah, kemudian alga ini bisa dibagi atau dikelompokkan sesuai dengan pigmen yang dimilikinya. Nah, pigmen ini berfungsi untuk melangsungkan fotosintesis. Jadi, pigmen itu ada yang klorofil yang umumnya, namun selain klorofil, dia juga memiliki pigmen lain. Contohnya ada yang vicocyanin atau pigmen warna biru, kemudian vicoerythrin, itu pigmen untuk warna merah, kemudian vicocyantin warna coklat, xanthophyll untuk yang warna kuning, dan juga karoten untuk yang warna keemasan. Nah, ilmu yang mempelajari alga itu sendiri disebut sebagai algologi ataupun vicologi. Nah, ini merupakan ciri umum dari protista mirip tumbuhan. Yang pertama, dia belum memiliki akar, batang, dan daun sejati, maka dia disebut talus atau talopita. Yang kedua, dia memiliki klorofil untuk melangsungkan fotosintesis, dan terkadang juga memiliki pirenoid yang berfungsi untuk membentuk amilum. Dan yang ketiga, bentuknya ada yang uniseluler ataupun yang multiseluler. Dan yang keempat, umumnya hidup di air, baik air tawar maupun air laut. Dan yang terakhir, reproduksinya secara aseksual dan juga ada yang seksual. Reproduksi secara aseksual dilakukan dengan fragmentasi ataupun pembelahan sel. Untuk yang ada juga yang pembentukan zoospora dan juga zigospora. Untuk reproduksi seksual dengan pembentukan gamet jantan dan juga gamet betina. Nah, sekarang kita akan membahas tentang klasifikasi alga. Klasifikasi alga itu dibagi menjadi 7. Yang pertama ada Cyanophyta, dia memiliki pigmen klorofil A, berarti berwarna hijau. Dan juga ada pigmen pendukung yang lain, yakni ada vicoerythrin, vicocyanin, karoten, dan juga xanthophyll. Makanan cadangannya berupa pati dan dinding selnya terdapat mukopeptida dan juga pektin, sehingga dia tidak mudah untuk berubah-ubah bentuk karena sudah memiliki dinding sel. Nah, yang kedua adalah Euglenophyta. Euglenophyta ini merupakan peralihan dari hewan ke dalam tumbuhan karena dia memiliki klorofil ataupun dia bisa membuat makanan sendiri, makanya dia dimasukkan ke dalam protista mirip tumbuhan. Nah, dia ini memiliki klorofil A dan B, maka dia akan berwarna hijau. Pigmennya karoten dan xanthophyll, kemudian makanan cadangannya adalah pati. Yang ketiga adalah Chlorophyta. Kloro berarti dia berwarna hijau. Klorofilnya jelas yang A dan B untuk memberi warna hijau. Yang ketiga ada Chrysophyta.
yakni dia ini berwarna keemasan. Pigmennya dia ada klorofil A dan juga C. Pigmen lain berupa karoten dan juga xanthofil, makanya dia berwarna agak keemasan. Nah, yang selanjutnya adalah Phyrophyta. Phyrophyta ini disebut juga sebagai alga api atau berwarna merah menyala karena di dalam tubuhnya itu mengandung biolumens. Jadi dia bisa menyala pada saat malam hari. Klorofilnya berupa pigmen A dan juga C. Yang selanjutnya adalah Phaeophyta. Ini adalah alga coklat. Dan yang terakhir adalah Rhodophyta atau alga merah. Phaeophyta dan Chlorophyta ini sering kita jumpai dalam bentuk makroalga ataupun kita bisa nampak melihatnya tanpa menggunakan mikroskop. Nah, kita bahas yang pertama adalah Euglenophyta. Yang pertama adalah Euglenophyta yang dapat berfotosintesis karena dia mengandung klorofil A dan juga B. Makanan cadangannya adalah disimpan dalam bentuk polisakarida ataupun amilum yang disebut juga paramilon. Umumnya hidup di air tawar seperti kolam ataupun danau. Dia ini memiliki flagel yang berfungsi untuk alat gerak. Dan ciri yang selanjutnya adalah memiliki bintik mata yang berfungsi sebagai penerima cahaya dan memungkinkan Euglena bergerak menuju intensitas cahaya yang lebih tinggi sehingga meningkatkan fotosintesis. Jadi pergerakan si Euglena menuju cahaya ini juga disebut sebagai gerakan fotoautotrop ataupun dia mengikuti cahaya. Dan selanjutnya adalah Euglena tidak memiliki dinding sel, namun memiliki pembungkus tubuh yang kuat dan lentur terbuat dari protein di atas membran plasmanya yang disebut pelikel. Dan yang terakhir, vakuola kontraktilnya berfungsi sebagai pompa yang mengeluarkan kelebihan air pada tubuh. Bisa dilihat ya strukturnya dari Euglena. Dan yang kedua yang kita bahas adalah Chlorophyta. Nah, di Chlorophyta ini tadi klorofilnya A dan juga B, xanthofil dan karoten. Chlorophyta ini menampakkan pigmen yang berwarna hijau ataupun disebut sebagai alga hijau. Bisa dibaca tentang itu ciri-cirinya. Nah, kemudian bentuk-bentuk dari Chlorophyta ini ada 6 macam. Yang pertama berbentuk sesil, bulat, ini uniseluler ya. Dia dinamakan chlorella. Kemudian ada yang memiliki seperti flagel, dia ini bisa bergerak atau motil, disebut Chlamydomonas. Kemudian ada juga yang koloni bulat-bulat ini adalah Volvox. Kemudian Hydrodiction, dia berbentuk seperti jaring-jaring. Dan yang terakhir adalah Spirogyra. Spirogyra ini sebenarnya uniseluler tapi berkoloni sehingga dia membentuk seperti filamen. Nah, yang sering kita jumpai adalah makroalga seperti ini. Ulva lactuca contohnya. Kita bisa temui di pantai-pantai ketika surut, pasti ada makroalganya. Nah, yang ketiga adalah Cyanophyta. Cyanophyta ini pigmennya klorofil A, karoten, dan juga phycobilin. Dia juga menampakkan warna rada hijau gitu. Nah, ini dilihat menggunakan mikroskop akan menemukan Anabaena azolla. Manfaatnya dia tuh sebagai sumber nitrogen. Jadi biasanya para petani modern memanfaatkan Anabaena maupun Anabaena ini berada di tubuh azolla. Dia itu berfungsi sebagai sumber nitrogen. Jadi bagus banget untuk kesuburan tanah.
Dan yang keempat adalah Chrysophyta. Chryso ini merupakan ganggang emas yang berwarna emas. Klasifikasinya ada Xanthophyceae dan juga Chrysophyceae, Basilariophysceae atau diatom. Ini yang nomor 2, dia berkoloni ya, sehingga membentuk seperti karangan bunga. Nah, kalau yang diatom ini biasanya dia digunakan sebagai sumber fitoplankton. Jadi merupakan produsen, kalau dari jaring-jaring makanan dia merupakan produsen dalam perairan. Nah, yang kelima adalah Phyrophyta atau alga api, dan juga bisa disebut sebagai Dinoflagellata. Kenapa kok Dinoflagellata? Berasal dari kata dinos atau dino yang berarti dua, dan juga flagel berarti flagella itu. Nah, jadi dia bergerak menggunakan dua flagel, yang ujungnya itu panjang, yang ujungnya lagi pendek. Jadi dia bergeraknya dengan dua flagel itu, karena ada yang panjang dan pendek, maka dia rada bisa berputar gitu bergeraknya. Nah, dia ini memiliki pigmen utama yakni karoten berwarna jingga dan juga xanthofil kuning dan peka terhadap cahaya. Jadi pada saat malam hari maka akan nampak bercahaya karena dia akibat dari biolumens. Jadi tubuhnya itu mengandung fosfor yang bersifat fluorescens dan juga dapat memandarkan cahaya seperti api, makanya dia disebut sebagai ganggang api. Dan yang keenam adalah Phaeophyta. Jadi Phaeophyta ini merupakan alga coklat. Pigmen utamanya xanthofil yang berwarna kuning dan juga fucoxanthin atau warna coklat. Ya, ini termasuk dalam makroalga, atau kita bisa melihatnya secara mata telanjang tanpa menggunakan mikroskop. Ini gampang sekali ditemukan di perairan laut. Di pantai-pantai pasti berserakan makroalga, biasanya terbawa oleh ombak. Dan yang terakhir adalah Rhodophyta atau alga merah. Nah, alga merah ini yang biasanya kita sebut sebagai rumput laut yang sering kita makan. Biasanya ada sih di dalam es campur. Siapa yang suka es campur? Nah, di dalam es campur biasanya dikasih juga rumput laut. Itu enak sekali. Nah, karena kan dia warnanya merah, tapi kan setelah mengalami proses pemasakan biasanya warnanya luntur, dan juga bisa juga dia dikasih warna hijau, makanya jadi warna hijau. Tapi aslinya dia termasuk dalam ini Rhodophyta atau alga merah. Nah, ini ya Eucheuma yang dimaksud dengan rumput laut. Gelidium. Jadi Gelidium gracilaria ini biasanya dimanfaatkan sebagai untuk pembiakan bakteri, bisa menggunakan Gelidium ini, bahan agar. Nah, ini merupakan alga yang saya temukan di beberapa pantai yang pernah saya kunjungi. Yang pertama ada Rhodophyta, ini saya temukan di pantai Gondomayit Blitar pada saat surut. Dan yang kedua ada Phaeophyta atau alga coklat, ini saya temukan di pantai Mutiara Trenggalek. Dan yang ketiga ada Halimeda, ini Halimeda namanya, atau alga yang termasuk Chlorophyta, alga hijau. Saya temukan di pantai Popoh Trenggalek. Dan yang terakhir Phaeophyta juga, ini berada di pantai Trenggalek juga. Seperti itu. Nah, sudah habis sekian dari saya. Itu tadi mengenai pengenalan singkat tentang alga ataupun protista mirip tumbuhan.
Saya harap kalian juga sering-sering membaca biar lebih paham lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Bonus foto ya ini dari saya di Pantai Mutiara Trenggalek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.